Ini nanti buat ngeklem tali pusat. Ya, itu ada dua yang bergerigi gini namanya klem arteri. Oke. Ini ada dua. Oke. Yang satunya namanya apa? Sama klem arteri. Ada dua, fungsinya apa? Nanti buat ngeklem yang terdekat dari tali pusatnya yang bayi, kemudian yang satunya yang terjauh. Jadi ada dua. Ya. Oke. Kemudian setelah itu apa? Benang tali 1,5 meter kocar. Apa itu? Sini Kocar. Nah, setengah koker. Setengah kocar. Nah, buat apa? Nanti buat membantu kalau ketubannya belum pecah. Ya, jadi ini buat membantu nanti supaya ketubannya harus pecah. Ini setengah koker. Setelah itu apa? 1 kateter nelaton. Nah, ini ada di sini. Nah, kateter. Lo itu koker. Oke, kemudian ada 1 gunting episiotomi. juga ada episiotominya. Buat apa episiotomi? Buat nanti buat melebarkan area jalan lahir atau area perineum pada ibu. Ya, kalau ada kesulitan di jalan lahirnya. Oke, kemudian ada 2 pasang sarung tangan. steril. Oke. Kemudian di set partusnya ada celana. set partus. Koker, kemudian ada tali pusat. lem tali pusat yang seperti ini. Ya, Tali pusat. oke. Masuk di situ. Kemudian ada Benang tali. gunting tali pusat yang ini. Ya. Tidak bergerigi. Nanti buat apa? Buat ngegunting tali pusatnya. Ya, kemudian ada Gunting ini sama gunting yang buat verban itu beda. udah. Kemudian ada apa namanya? Apa ya? Benang setengah koker. Ini kateternya lagi kan. Ada kom. Kita Fungsinya buat apa? Nanti, nah ini povidone iodinnya nggak ada. Tahu povidone iodin? Tidak. Apa? Povidone iodin. Obat merah. Betadin. Betadin itu kan nama merek. Iya. Nah, kalau bahasanya povidone iodin. Bahasa medisnya Ya, povidone iodin. Tuh. Setelah itu apa lagi? Ada Tisu. duk steril. Kemudian apa? Spek sama oksitosin. Oksitosin buat apa? Ayo, oksitosin buat apa? Habis ini bahas apa lagi nih buat eksperimennya? Oksitosin untuk merangsang adanya kontraksi pada uterus. Ya, nanti kalau sudah bayinya lahir itu buat melahirkan plasenta. Oh. Nah, ini untuk yang karena nggak lengkap. Ya. Ini set partus. Kemudian harusnya ada set heading. Buat apa? Set heading? Menjahit. Menjahit apa? Ini look Menjahit apa? baju. Enggak Apa? bekas itu. Nah, Iya, robekan. kan. Kalau ada robekan di area perineum. Nah, isinya set heading apa aja?
Ada enggak di bukunya? Ada. Set heading itu ada jarum catguard. Ada ya di sini. Set heading itu ada jarum catguard. Coba di browsing jarum catguard. Itu bentuknya Kayak seperti pan- kail gitu. Nah, itu namanya jarum catguard. Kemudian ada benang catguard. Ada benang catguard. Kemudian ada needle holder. Buat apa? Buat membantu memegang itu apa? Catguardnya, jarum catguardnya. Karena kan steril. Setelah itu ada apa lagi? Gunting Harga. gunting jaringan. Kemudian ada gunting heading. Ya. Kemudian ada pinset chirurgis, pinset anatomis. Salah, maaf. Ada pinset anatomis. Tahu bentuknya pinset anatomis? Situ nggak ada tahu. Tidak ada. Nah, ini namanya pinset ini namanya pinset chirurgis. Kalau chirurgis itu dia ada lancip-lancipnya itu di ujungnya. Ini chirurgis. Buat apa? Buat membantu ngambil nekrosis. Ya. Itu namanya pinset chirurgis. Tapi kita nggak butuh ini. Butuhnya pinset anatomis yang lurus. Nah, ini pinset anatomis nanti. Ya. Kemudian ada apa? Spuit. Kemudian ada obat lidokain. Buat apa lidokain? Lidokain itu buat anti nyerinya. Ya, karena kita melakukan heading di area perineum supaya tidak nyeri. Hubungan salep mata. Kemudian Hubungannya kita apa ke salep mata? perlengkapan bayi dan ibu. Ada apa aja? Kalau untuk bayi, Topi. Jari, Dua handuk cat. Lembar fotograf. Dan salinan. Iya, kartograf. Baju ibu jari celana. oke. Untuk bayi itu ada penutup kepala, Topi. ya atau topi. Kemudian ada bajunya. Bajunya nggak ada ya? Di sana. Kemudian ada bedong. Nah, untuk ibu ada apa? Ada celana dalam. Jangan tahu. Celana dalam. Kemudian ada pembalut. pembalut nifas. Kemudian ada selap. Ada ini apa namanya? Underpad. Kemudian ada handuk dan ada satu lagi kain. Nah, enggak, kalau kain yang besar itu. Ini. Nanti gue ganti ibunya. Kemudian kita ke perlengkapan Bayi. APD penolong. APD penolong ada apa aja? Celemek. Celemek, Kacamata Google. Kacamata Google. Yuk lah yuk. Google atau kacamata. Google yang apa itu kayak kacamata. Kayak gitu. Ya, tahu. Kemudian ada masker steril 2. Ya. Sepatu boot. Menutup Sepatu Sepatu boot. boot kalau ada. Kemudian ada Tutup kepala. ini namanya cap.
Ya. Kemudian ada masker. Handuk kecil. Maskernya. Oke. Setelah itu ke perlengkapan lainnya. Ada apa lagi? Perlengkapan lainnya itu ada kasa steril. Ada bom lagi enggak? Situ. Dianggap kita pasang steril. Apa? Oke. Ada kapas steril, ada kapas DTT. Ya. Bentuknya seperti yang kapas DTT. Ada cairan DTT-nya, ya. Kemudian ada di alcohol swab. Oke. Kemudian ada apa? Korentang. Kemudian ada ini Dua wasle. pas DTT. Kemudian ada cairan DTT, cairan klorin 0,5%. Kemudian ada korentang, ya. Kemudian ada bengkok, ada DTT, bengkok, sama. Kemudian kita masuk ke perlengkapan untuk mengecek ibu dan janin. Ada apa aja? Tensi, sama stetoskop. Kemudian ada apa ini namanya? Masih ingat? Linex. Ini apa namanya? Oke, ada Doppler dan ada termometer. Ya, itu lagi ada povidone iodinnya. Oke, kita masuk ke harusnya ada ember buat tempat linen kotornya, ya. Ada ember. Nomor kecil. Terus kan. Ada ya. Oke, kita langsung ke prosedurnya. Baik, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Oh, dengan Ibu Mawar ya. Perkenalkan, saya perawat Alfia. Bagaimana perasaannya Bu? Oh, ingin mengejan ya Bu ya. Oke, gimana rasanya? Oh, ini mengejan. Oke, baik Bu. Nanti saya cek terlebih dahulu apakah sudah ada tanda-tanda untuk melahirkan atau tidak ya Bu. Baik, ditunggu sebentar. Tutup sketsel. Ya. Setelah tutup sketsel,
Oke, baik Bu. Permisi ya Bu, saya lihat terlebih dahulu ada tanda-tanda untuk melahirkan atau tidak. Saya buka ya Bu. Oke, dibuka. Oh iya Bu, ternyata sudah ada tanda-tandanya, yaitu sudah ada ingin untuk menelan, pemegejan. Kemudian ini sudah tampak ada tekanan pada anusnya. Kemudian ada penekanan pada vulva. Kemudian sudah ada tampak vulvanya juga sudah melebar. Ya. Penekanan pada perineum dan pelebaran pada vulva. Oke Bu, akan tetapi nanti saya cek lagi ya Bu, apakah sudah masuk pembukaan penuh atau pembukaan 10 atau tidak. Ya, nanti saya ngeceknya dengan menggunakan pemeriksaan dalam. Oke, baik, ditunggu ya Bu, saya mempersiapkan alat dulu. Oke, kita persiapkan alat. Buka set parkusnya, yaitu kita ambil korentang, kemudian ambil kasa steril. Ya. Ini nanti untuk membersihkan atau mendesinfeksi area tali pusat, kemudian juga membersihkan area perineum pada ibu jika ada robekan pada perineum. Kemudian kita masukkan povidon iodin. Setelah itu kita buka spet. Klaim tali placenta. Klem tali pusatnya dibuka karena dia steril, bukanya seperti tadi ya, buka, masukkan ke dalam. Kemudian kita nanti takut membutuhkan setengah koper, jadi kita ambil setengah kopernya. Diletakkan di samping atau di pinggir. Ditutup kembali. Kemudian kita juga memecahkan ampul apa? Ampul oksitosin. Ya. Tahu caranya buka ampul? Kita ya. Oke, kita coba buka, kemudian taruh sini. Nah, setelah itu kita memasang APD. Kita pakai cap. Kemudian pakai google, pakai masker, kemudian pakai celmet. Kemudian kalau ada sepatu boots, kita ganti sepatu boots. Oke. Kemudian letakkan underpad di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu, diangkat bokongnya sedikit. Kemudian kita cuci tangan. Lepaskan perhiasan kalau pakai perhiasan ya. Oke.
Baru kita cuci tangan menggunakan air mengalir. Ya, cuci tangan. Kalau kayak gitu nggak boleh pakai hand sanitizer. Pakai air mengalir. Ya. Cuci tangan, kemudian sudah, baru kita buka ini. Siapkan handscoon-nya. Handscoon steril. Wah, kok tinggal satu. Tuh. Balik deh. Besok. Jalan ngomong. Oke, kita gunakan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kekecilan tadi. Iya. Kekecilan itu. Ah, Duh, astagfirullah. Nah, prosedurnya seperti itu ya. Kita pakai yang sebelah kanan. Oke. Kemudian ini dibuka. Kita ambil speknya, buka, pastikan dia sudah terkunci, diputar dulu ya, takut lepas. Kemudian menggunakan one hand. Kalau di dalam kita ambil oksitosinnya. Ambil. Oke. Kalau sudah, kita buang ke safety box. Nah. Kemudian tutupnya juga menggunakan one hand. Oke, taruh ke dalam. Sudah. Oke, dekatkan alat ke ibu. Nanti entah kok apa protes. Mendekatkan ke ibu. Oke, baik Ibu. Saya akan membersihkan area vulvanya terlebih dahulu ya Bu, sebelum dicek pemeriksaan dalamnya. Yaitu kita ambil 5 kapas DTT. 1 2 3 4 5. Oke, permisi ya Bu, saya bersihkan area, dibuka seperti ini. Tangan kiri membuka ya, Dibeli. oke. Kemudian kita bersihkan dari labia mayor dulu ya. Labia mayor sebelah kiri dibuang. Kemudian labia ya. Labia mayora sebelah kanan dibuang. Kemudian labia minora sebelah kanan dibuang. Labia minora sebelah kiri buang. Kemudian dari arah meatus kemudian ke vesibulum, baru ke anus kita buang. Oke, seperti itu. Oke, prememori tadi sebelum kita ke vulva pakai handscoon-nya sebelah kiri ya. Prinsipnya 1 kali seret. Pacan sekolah hijau. Baik nih. Oke, kemudian kita melakukan pemeriksaan dalam. Caranya seperti apa? Yaitu jari tengah kita masuk ke dalam. Ya, permisi ya Bu, saya masukkan tangan ke dalam. Ibunya tarik nafas. Masukkan jari tengah ke dalam,
kemudian dilanjutkan jari telunjuk ya masuk, kemudian kita putar, kita cek pembukaannya sudah lengkap atau belum ya. Kalau pembukaannya lengkap, oh ini sudah pembukaan lengkap Bu, atau pembukaan 10. Kalau sudah 10 itu tangannya sudah bisa Sudah masuk gini semua. ya. Ya, Kalau belum 10 berarti gini. belum, masih segini, masih segini. Kemudian sudah pembukaan lengkap, tapi ini selaput ketubannya masih belum pecah Bu. Ini saya bantu untuk memecahkan dulu ya untuk selaput ketubannya. Oke, kita ambil tengah koper ya, ambil tengah koper, kemudian kita masukkan ke tengah-tengah dengan posisi yang tajam itu ke arah dalam supaya tidak mengenai kepala janin. Nah, masukkan ke dalam. Setelah masuk ke dalam itu kita pegang seperti ini. Pegang seperti ini ya. Oke, ini nah ke tengah sini, ini arahnya ke dalam, kemudian nanti kalau sudah di dalam baru dibalik keluar seperti itu ya. Nah, baru tangan kiri menahan area atas supaya apa? Supaya tidak muncrat ke penolong. Oke, Ibu ada rasa ingin mengejam atau meneram tidak Bu? Oh tidak ada. Oke, saya bantu untuk menorehkan selaput ketubannya ya. Oke, kita selaput ketubannya ditoreh, tetap dihadang Ditoreh begini. itu diapakan? Di apa ya? Cungkil gitu. Tuh, torehkan. Kemudian sudah keluar cairannya, kemudian kita ambil alatnya, keluarkan, baru taruh ke sini, bengkok ya, tangan ke sini. Sembari sebelum tangan kanan keluar, kita pastikan observasi. Oh iya Ibu, ini cairan ketubannya jernih, bersih. Kemudian baunya amis seperti bau khas ketuban. Kemudian saya cek lagi ya Bu untuk membantu melebarkan lagi selaput ketubannya. Oke. Setelah itu Ibu tarik nafas ya. Ini tangan saya mau keluar. Tarik nafas Ibu. Lalu tarik nafas, sudah keluar. Ya. Kemudian kita bersihkan alat. Ini taruh sini. Taruh di klorin. Ini dibuang dulu ke bak sampah. Kemudian yang instrumennya ditaruh di klorin. Kemudian kita lepas handphone. Kalau ketubannya nggak normal itu gimana Bu? Warnanya? Normal itu warnanya keruh. Tuh, normalnya harus jernih ya. Oke, kemudian kita cuci tangan, bersihkan alatnya. Baik Ibu, ini saya tadi sudah melakukan pemeriksaan dalam. Tadi pembukaannya sudah lengkap. Kemudian sudah siap untuk melahirkan. Saya cek DJJ-nya dulu ya Bu. DJJ dia presentasi punggungnya ada di kiri Ibu. Ya, karena di kala 1 sudah ditentukan. Permisi ya Ibu, saya cek DJJ-nya dulu. Selama 1 menit kita dengarkan, kemudian hasilnya
misal 144. Oke, sudah. Oke, kita bersihkan. Buang ke bengkok. Sudah. Oke Bu, Bapak, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dalam. Ini ibunya tadi ketubannya sudah pecah, yaitu ketubannya jernih, bersih. Kemudian pembukaannya sudah pembukaan penuh, pembukaan 10. Kemudian tadi dicek denyut jantung janinnya yaitu normal 144, normalnya 120 sampai 160. Kemudian ini ibunya sudah siap untuk melahirkan. Nah, Bapak dibantu ya ibunya untuk didampingi. Kalau ibunya mau minum, tolong berikan minum. Kemudian nanti dibantu untuk diberikan semangat untuk menerannya atau mengejarnya. Oke, gimana Ibu? Sudah ada rasa ingin mengejar? Oh iya, sudah ada. Oke, sebentar ya Bu. Oke, kita balik lagi. Kemudian balik lagi, tanya lagi. Ibu, gimana? Sudah ada rasa ingin mengejar? Sudah. Oke, sudah tahu caranya bagaimana untuk mengejar? Ya, sudah tahu Bu. Oh iya, nanti kakinya yaitu ke arah dada Ibu. Ya, kemudian kepalanya ke perut. Kemudian nanti kalau ada rasa ingin mengejar, nggak apa-apa Bu, mengejar aja. Kemudian nanti ada rasa ingin mengejar seperti BAB tapi keras. Itu nggak apa-apa Bu, nanti tambah bagus. Oke? Kalau keluarnya gimana? Apa nanti kita bersihkan. Ya. Tuh, nanti kita bersihkan. Oke. Didampingi ya Pak. Oke. Kemudian kita lihat. Balik lagi lihat. Oh iya Bu, ini sudah ada buat melahirkan. Nah, kita coba bantu. Bagus Ibu, terus mengejar. Oke, bagus, pintar. Oke. Kemudian oke Bu, bagus. Terus mengejar tapi tetap dipertahankan nafasnya. Oke, terus Ibu. Nah, oke, ini kepalanya sudah keluar Bu, sepanjang 5 sampai 6 cm di depan vulva. Ya, dipertahankan ya Bu untuk mengejarnya. Saya mempersiapkan alat dulu. Kalau kayak gitu itu Bu, nggak langsung dipegang gini. Enggak, karena kan nunggu. Ya, dia kan masih keluarnya 5 sampai 6 cm. Berapa lama Bu kira-kira? Berapa ya? 30 menitan. Nah, ya, nggak langsung keluar kok. Berarti ya masih nunggu lama. Masih nunggu. Oke, ini alatnya. Nggak langsung keluar. Takutnya nanti langsung tiba-tiba ibu itu jen keluar ya Bang. Kemudian bengkok. Oke, kita cuci tangan pakai spoon steril. Ya. Oke Bu. Oke, yang spoon steril. Ini ambil dupnya. Mari kita ambil dup. Oke, baik Ibu, terus mengejar. Nah, posisi tangan tangan kiri ada di atas, ya. Supaya apa? Supaya melindungi kepala bayi, ya, supaya tidak kepentok ke perineumnya. Nah, oke, ini ada di bawah. Kemudian kita coba ngaplikkan. Berarti tangan yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Tangan di bawah. Untuk apa? Untuk menunggu kepala bayi. Tangan nanti
Iya ditangkap. Bongkar pasang. Kurang atas semuanya. Oke, baik Ibu, dilanjutkan menerannya. Oke, baik Ibu. Oke, ini kepalanya sudah keluar, sudah lahir Bu kepalanya. Sebentar, jangan mengejan dulu tapi atur nafasnya. Ya, atur nafas, kemudian kita usap bagian bawah hidungnya dari lendir. Oke, diusap, dibersihkan. Kemudian kita lihat ada lilitan tali pusat atau tidak. Oke, ternyata tidak ada lilitan tali pusat Ibu. Oke, kita tunggu putar paksi luar. Nah, nanti bayi kepalanya sudah lahir, dia otomatis akan putar paksi. Putar sendiri bayinya. Ya, putar paksi. Nah, seperti ini. Berarti tangannya yang di bawah itu mengikuti saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke mengeluarkan atau melahirkan area bahu. Caranya seperti apa? Kita tangan kiri ke lateral, kemudian tangan kanan ke sini, ke bahu. Ya. Kemudian kita coba melahirkan area ekstremitas atau bahu anterior. Dengan cara apa? Yaitu kita ke bawah secara lembut. Oke. Sambil ditarik. Nah, ini bahunya sudah lahir. Kemudian kita ke atas secara lembut. Nah, sampai kita menyelusuri area bahu, tangan kanan menyelusuri area bahu, kemudian punggung. Oke, kemudian ke atas, ke bawah. ekstremitas. Bergeraknya ke atas ke bawah. Iya, ke atas ke bawah. Sambil menyelusuri ekstremitas, tangan kanan menjepit. Nah, oke. Sudah lahir. Nah. Nih. Kita coba keluarkan lilitan tali pusatnya. Yang mengikuti. Pakai tangan. Mengikuti. Kirain pakai koreng. Apa itu jepitnya itu loh. Kemudian kita letakkan di atas perut ibu. Letakkan di atas perut ibu. Bagus Ibu, anaknya sudah lahir. Kemudian kita melakukan asesmen sebentar. Anaknya menangis kenceng kuat. Kemudian ada pergerakan tonus otot. Apgar skor. Berarti ada kelainan. Harus dirangsang dengan apa? Digosok-gosok punggungnya atau diberi rangsang nyeri supaya anaknya nangis. Apa tujuannya? Itu menandakan organ tubuhnya bekerja maksimal. Oke, terus Ibu, ini anaknya taruh sini dulu, kita bersihkan. Ya. Tadi pas waktu keluarin badannya itu ibunya sambil mengejan gitu. Tetap dipandu untuk meneran. Ya. Oke, dibersihkan. Kemudian Sampai dibersihkan. ini kita buka ambil bidongnya. Tapi yang di film-film itu kok langsung dibawa perawatnya loh. Film. Ya, ini nanti ada IMD-nya. Kan siapa tahu tanya. Kalau langsung dibawa perawat, mungkin dia ada Apgar skornya ada yang kurang. Ya. Apa itu Bu? Gas skor itu. Apgar skor itu untuk menilai apa ya? Keadaan bayi baru lahir. Belum dapat Apgar skor. Itu ada experience, ada pulse, dia melihat bayinya nangis kenceng atau enggak, kemudian
kemudian pulsnya, nafasnya gimana, menggunakan otot bantu atau enggak, kekuatan nafasnya gimana, kemudian dia apalagi agar puls experience-nya gimana, terus dia ada kelainan lainnya atau tidak. Nah, itu ada skornya di situ. Skor. Oke, setelah itu kita masuk ke masa aktif kala 3 dengan oksitosin. Ya. Oksitosin. Turun air, plasenta air. Oke, kita pastikan dulu uterusnya ada kenceng-kenceng atau tidak. Ya, pastikan tidak ada kembar lahiran kedua. Ya, Itu di anaknya apa di ibunya? di ibunya dong. Kalau Iya. Hah? kalau kembar itu gimana? Kalau kembar biasanya ada kenceng-kenceng apa gimana gitu. Ya, diituin lagi, dikeluarkan lagi. Ya, ini sudah tidak ada reaksi tonus ototnya. Kemudian kita menyuntikkan oksitosin. Ya, oksitosin. Oke, di mana? Di vaginanya. Di apanya? Di vagina. Bukan, oksitosin. Oksitosin itu IM di paha bagian luar sepertiga. Ini Nah, sepertiga paha bagian luar. seperti Sini. Ini dari iliakannya sini sepertiga, baru di tengahnya. Ya, kita suntik bagian luar. Saya masukkan obat untuk kontraksinya ya Bu ya, supaya nanti buat melahirkan plasentanya. Oke, dimasukkan sudah, kemudian ditutup kembali, dibuang. Oke, setelah menunggu melahirkan plasenta, kita ke bayi, yaitu untuk memotong tali pusar. Berarti plasentanya cuma langsung lahir gitu. Enggak, nunggu ada kontraksi uterusnya dulu. Ya. Kemudian kita potong tali pusat, yaitu ambil apa ini namanya? Klem arteri. Klem arteri yaitu yang klem pertama itu kita urut terlebih dahulu supaya tidak ada darahnya, 5 cm dari perut bayi, dari pusar bayi. Nah, 5 cm klem sampai bunyi krek. Ya. Kemudian kita urut lagi, ambil klemnya, diurut ke arah plasentanya supaya darahnya mengalir ke plasenta. Ya, diurut. Kita klem kedua yaitu sepanjang 3 cm. Klem kedua. Oke, sudah. Kemudian kita ambil gunting Plasenta. gunting plasenta. Digunting. Sebelum digunting kita ambil ini kasa steril yang sudah ada iodinnya, di desinfeksi terlebih dahulu. Oke, kemudian buang, kita gunting. Ya, jadi kita gunting, dibuang sini. Kemudian kita ambil klem tali pusar. Kalau digunting itu udah diklaim nggak mungkin keluar darah, Bu. Karena dia kan untuk menyumbat. Buka dewe nanti. coba dewe. Soalnya udah lerep baji dah. Iya, sak minggu mana. Kan dibersihin. Oke, dan bisa bantu saya? Coba.
Sana. Tarik saya. Kok susah ya? Ini tuh sudah. Nah, sudah. Nah, kita klem di sebelah sini. Sampai ngeklem. Oke, baru ini kita buka. Kemudian taruh sini. Kemudian kita lakukan. Ibu, ini tali pusatnya sudah digunting. Sekarang kita melakukan IMD dulu ya Bu. Oke, IMD diletakkan di ibunya. Buat IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, oke, Bapak sambil didampingi ya, dipegang bayinya. Oke, kemudian kita ke ini ke plasentanya. Oke. Kemudian kita lihat di uterusnya, dia sudah ada kenceng-kenceng atau tidak ya. Kalau ada kenceng-kenceng, oke Ibu, kita mengeluarkan plasentanya ya, sambil diurut posterior anteriornya ke dorsoral anterior di ke arah ibu, dipijit ya, didorong ke arah ibu. Oke, kemudian dibantu dorong. Kemudian jika tali pusatnya panjang, kita klem, urut dulu. Nah, 5 cm di depan vulva. Klem. Oke, sudah. Oke, Ibu, kita coba melahirkan plasentanya ya. Oke. Harus sambil diputar-putar. Ya. Jadi nggak pakai tangan. Enggak. Kan pakai gunting. Oke, Bu. Nah, kalau panjang lagi kita urut lagi. Oke. Nah, ini untuk presentasi tali pusatnya sudah panjang, Bu. Kemudian presentasinya kalau ada darah yang mengalir deras, itu tandanya plasenta sudah lepas dari dinding rahim. Oke. Kalau belum ada. Kalau belum ada ya tetap dituin. Ya, Tetap diurut. Ya. Berarti sih lain copot itu karena dipaksa ya. Tuh. Tandanya kalau sudah ada darah mengalir ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sempit banget ya. Oke. Nah, kita putar searah jarum jam. Bantu tangannya di sini. Oke. Searah jarum jam. Sambil dikemas gitu. Sambil diputar keluar ya. Oke, kita letakkan. Nah, plasentanya sudah lahir, kita letakkan di tempat yang datar ya. Kemudian kita cek adanya kotilidon atau tidak, kemudian dia presentasi plasentanya gimana, kemudian panjang plasentanya berapa ya. Nah, panjang plasentanya, kemudian diameternya berapa ya, diukur diameter sama panjangnya. Kemudian dilihat juga dia ada selaput ketubannya atau tidak, selaput plasentanya atau tidak, dipastikan ya. Oke, sudah lengkap. Kalau ada berarti kita harus putar. Enggak, kalau ada maksudnya Kalau Ada selaput plasenta. Iya, itu normal, harus ada. harus ada. Supaya tidak ada di dalam rahim ibu. Kenapa? Nanti untuk menghindari adanya pendarahan ya. Nanti pendarahan lab dengan Bu Isti. Bagaimana cara
menangani pendarahan pasca melahirkan. Ya. Kemudian ini nanti kita taruh di baskom. Oke. Sudah. Kemudian kita melakukan pengecekan adanya robekan perineum atau tidak. Menggunakan apa? Tadi menggunakan pasa. Ya. Pasa yang sudah ada iodinnya, yaitu dengan cara arah jam 12, yaitu kita tekan klitorisnya aman atau tidak. Oh, ternyata tidak ada robekan. Kemudian arah jam 3, dilihat ada robekan atau tidak. Kemudian arah jam 6, ada robekan atau tidak. Tidak ada. Kemudian di arah jam 9, ada robekan atau tidak. Ternyata tidak ada robekan. Oke, dibuang. Oke, Ibu, ini tidak ada robekan di jalan lahir, berarti tidak pakai heading. Ya, Kalau ada berarti pakai heading. cara ngetahuinya biar tahu kalau ada robekan. Biasanya ada robekan berapa senti gitu di perineumnya. Berarti yang Ya. dijahit cuma yang robek itu tuh. Iya. Buntulan. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita rapikan alat. Kalau ada itu di kasanya ada darahnya gitu. Pasti ada darah, tapi di sini kayak ada robekan sayatan gitu, laterasi di perineumnya. Kita kerasa gitu ya. Ada kelihatan. Ya. Tuh. Ini kita rapikan alat. Tapi kalau operasi itu nggak perlu nunggu itu ya, Bu? Apa namanya? Yang tadi merah-merah apa? Merah-merah. Iya, plasentanya. Tetap mengeluarkan plasenta dulu. Kalau pakai SC, itu kan kalau operasi SC, itu nggak lewat sini, lewatnya di sini, yang disayat di bagian sini. Berarti langsung ya, Bu, sama plasentanya. Nggak usah nunggu lahir dulu plasentanya. Tetap, Nunggu. Kontraksinya plasenta. ya, tetap itu. Ya, kita rapikan alat. Ini alatnya taruh di cairan klorin. Nah, ya, ini dibuang ke tempat sampah. Kalau yang benda tajamnya dibuang ke safety box. Ya, kalau di sini semua. Kemudian kita cuci tangan. Ini masker handscoonnya masih tetap on ya, masih pakai ya. Kemudian bilas ke BTT. Oke. Kemudian kita balik ke Ibu. Tapi di klorinnya tuh nggak perlu kayak ada cairan desinfektan atau air gitu, Bu? Ya itu klorin itu cairan desinfektan itu. Iya. Oke, Ibu gimana? Menyusuinya sudah bisa atau belum? Oh belum. Oke, nggak apa-apa Ibu. Oke. Kemudian kita rapikan alatnya. Kemudian kita lepas handscoon. Ya, lepas handscoon. Kemudian pinjam tangan Ibu. Oke, permisi Ibu. Ini saya mau lihat mau pinjam tangannya buat cek nadi. Cek nadinya, oke Bu, nadinya kuat. Kemudian terasa kuat. Kemudian cepat. Oke, kemudian kita lihat bayinya, adiknya ada sumbatan nafas atau tidak Bu? Tidak ada. Nah, kalau ada langsung dibawa. Ya. Kemudian tidak ada, nggak apa-apa, dilanjutkan untuk IMD-nya. Kalau IMD-nya belum keluar susunya gimana? Tetap disuruh disusukan. Itu bayinya nggak dimandiin Bu. Belum, nanti. IMD haus. IMD dulu. Haus. Oke. Kemudian kita apa lagi? IMD sudah. Kemudian kita ke ibunya, yaitu bersihkan alatnya. Ya, pakai klorin tadi. Belum. Klorin. Kemudian dibersihkan di sini. Ya, dari paha luar, saya bersihkan dulu ya Bu. Paha luar, kemudian paha kanan,
Kemudian diangkat dulu bokongnya Bu, dibokong, dibersihkan, baru ke rolaknya dibersihkan, didesinfektan. Kemudian ini dibuang. Diangkat dulu Bu bokongnya. Oke. Oke, diangkat bokong, ini dibuang ke sampah infeksius. Kemudian untuk sini, setelah itu kita pastikan lagi uterusnya. Ya, pastikan ibu saya pinjem tangannya. Ini yang bagian keras di uterus itu harus keras, jangan sampai lunak. Ya. Kalau lunak ada lagi. Kalau lunak itu tandanya takutnya ada perdarahan, karena kerja oksitosinnya itu buat pergerakan uterusnya supaya tetap bergerak ya. Nah itu untuk kekuatan otot di uterusnya harus tetap ada supaya tidak lunak. Kalau lunak tetap dimasaj. Nah, dimasaj, diginiin sampai keras ya Bu. Tuh. Oke. Kemudian kita ganti ibunya. Yang DTT itu tadi oh ya IMD. Yang IMD itu pakai itu tuh Bu, pakai diwaktuin kayak 15 menit atau Enggak. pakai. Kita bersihkan, ganti selimutnya. Ya. Waalaikumsalam. Dalam. Aku izin. Kita ganti permisi ya Ibu. Nah, ini ganti talinya dulu. Sip. Diganti selimutnya. Kalau oke, selimuti terus. Oke, kemudian kita ke bayinya. Ibu, saya pinjem bayinya dulu buat di vaksin vitamin K sama memberikan salep di matanya. Sebentar ya Bu, dibawa bayinya. Kemudian diletakkan di tempat buat vaksin. Bayi lahir itu harus langsung divaksin gitu Bu. Vaksin vitamin K ya untuk cegah terjadinya apa itu untuk vitamin K tulang ya. Pakai handscoon. Handscoon-nya bersih apa steril? Bersih aja. Kita siapkan ada ini ada salep buat matanya. Iya. Kita pakai handscoon bersih, konsepnya bersih aja. Kenapa kok dikasih salep di matanya Bu? Supaya ini apa penglihatan matanya itu nggak terganggu di situ ya. Iya Kak, boleh. Oh berarti orang Cina itu nggak dikasih salep dulu. Ada pelopornya. Oke. Kemudian dari arah dalam keluar. Cuma satu Dalam, serat. keluar, iya satu serat. Dalam keluar. Kemudian dari dalam keluar. Nah, gitu. Ya, Gak boleh diratain pakai tangan Bu. nggak usah. Itu nggak bersih. Hah? Itu nggak boleh. Kemudian kita menyiapkan ini untuk apa? Vitamin K-nya. Ini vitamin K. Oke, dipotek. Kemudian kita ambil. Astagfirullahaladzim.
Oke, kita ini kemudian taruh sini, kemudian kita 1 cc. desinfeksi pakai alkohol swab. Daerah mana? daerah Paha sebelah kiri bagian luar ya, sebelah kiri bagian secara IM gimana derajatnya? 90 derajat. Sudah, tunggu baru kita injeksi lagi. One hand ya. itu nangis. Kalau susah gimana? Apanya? Itu one hand. Ini aja misalnya. Sudah selesai. Baru rapikan bayinya. Oke. Kasihkan lagi ke ibunya. Sudah, rapikan alat selesai. Oke. kasihkan lagi ke ibunya tuh biar menyusui Buat lagi. menyusui lagi ya. Karena di bayinya nggak ada kelainan ya, supaya dan tidak perlu observasi lebih lanjut gitu. Oke, Kalau ada kelainan berarti harus observasi. lebih lanjut lagi ya. Lakukan alat Menyusui tapi tetap nggak kuat gitu, harus pijat laktasi. dipijat laktasinya, harus pijat oksitosin ya. Video. Dari belakang Dari punggung. ada lagi, paham ya? Insyaallah. Gimana putar paksi luar, caranya gimana ngelahirin kepala, ngelahirin bahu anterior sama posterior, kemudian masa aktif kala 3 itu apa? Langsung lupa. Kita ya, nanti kalau udah selesai merapikan alatnya semua. Oke. Apa? 3. Apa plasenta? Kenapa plasentanya? Melahirkan plasenta. Ya. PTT, pergelangan tali pusat. Ya, ada lagi. Ada lagi? Paham ya? Kok mukanya? Paham dah? Kadang ini kan ada yang ibu baru datang itu udah air ketubannya Pecah. Ya, Itu kalau tetap udah pecah dicek. langsung diituin aja, dilahirkan aja. Ya, ngapain lagi untuk dikonker baring kali? Siapa tahu Nggak tahu nggak sono. air ketubannya dikit Diisi lagi. Ngawur. isi ulang. Iya. Jam berapa sudah? Jam 4. Apa mau coba?